Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini dalam series mengatur keuangan keluarga, khususnya saat krisis COVID-19 ini, kali ini saya akan membahas tema adalah 4 prinsip dasar di dalam mengatur keuangan rumah tangga. Seperti teman-teman ketahui, saya sharing sedikit mengenai program kita ini. Program kita ini adalah terdiri dari 5 series, ya. 5 series. Yang pertama adalah kita nanti akan seri mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga. Terus kemudian nanti kita akan melakukan check up ya terhadap keuangan keluarga. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam proses untuk perbaikan keuangan kita, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengontrol kita punya pengeluaran. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengelola kita punya hutang-hutang yang ada. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita ke masa depan dalam bentuk saving dan investasi. Jadi ini nanti akan ada 5 rangkaian series, terdiri nanti mungkin dari beberapa video. Nah, buat teman-teman nanti yang kepingin mengetahui kelima item tersebut, silahkan subscribe di YouTube channel kami, Daeng Mursid, atau juga bisa add di Facebook kami atau add di Instagram kami, Daeng Mursid. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai 4 prinsip dasar di dalam mengelola keuangan keluarga. Nah, apa ya keempat prinsip dasar tersebut? Yang pertama adalah di dalam mengelola keuangan keluarga kita harus tahu bahwa yang namanya kebutuhan itu ada 2 jenis, ya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, terus kemudian kebutuhan yang akan datang. Nah, contoh kebutuhan sekarang itu adalah misalnya makan, terus kemudian transportasi, uang bensin, terus kemudian uang belanja harian, sabun, segala macam. Nah, sedangkan uang atau kebutuhan yang akan datang itu bisa seperti kebutuhan uang pangkal anak kita, misalnya kalau dia mau masuk SD atau dia mau masuk SMP, atau buat teman-teman yang kepingin umroh ya 3 tahun yang akan datang, berarti 3 tahun akan datang dia butuh sejumlah uang, atau kepingin beli rumah tapi DP-nya dicicil. Nah, DP-nya yang 30% itu, nah berarti kan harus dikumpulin, berarti kan yang akan datang. Itu prinsip yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kebutuhan itu dari sisi waktu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, terus kemudian yang kedua, di dalam keuangan kita itu kita punya yang namanya harta ya maupun hutang serta real aset yang kita punya. Nah, kenapa ini harus kita hitung? Karena di dalam keseharian harta kita nanti saya akan sharing juga bagaimana seseorang misalnya yang kelihatan punya harta tetapi pada prinsipnya dia tidak punya real asset. Karena apa? Sebagian daripada hartanya itu juga adalah hutang. Jadi misalnya contoh seseorang punya kelihatan bahwa punya rumah seharga misalnya 500 juta. Nah, dari 500 juta itu dia cicil. Berarti berapa sebenarnya real uang yang dia punyai? Nah, itu nanti kita akan pakai di sini. Nah, terus kemudian bagian ketiga dan bagian keempat ini adalah kita kalau misalnya bapak-bapak serta ibu-ibu teman-teman semuanya adalah pegawai, berarti kan kita konsepnya adalah cash flow bulanan. Nah, cash flow bulanan ini adalah kita nanti bagaimana kita secara bulanan mengumpulkan uang untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, itu kan dalam bentuk tabungan namanya. Ya.
Nah, terus kemudian nanti tiap bulan kita ada pengeluaran-pengeluaran, mulai pengeluaran tadi, pengeluaran rumah tangga, pengeluaran anak, terus kemudian pengeluaran cicilan, pengeluaran nabung. Nah, itu masuk ke dalam bagian yang bagaimana kita mengelola, penggunaan-penggunaan kita punya keuangan. Ya. Nah, ini 4 prinsip dasar ini. Dari 4 prinsip dasar ini saya akan jelaskan satu-satu. Ya. Nah, contoh untuk misalnya tadi nilai yang akan datang. Nah, nilai di sini ini contoh misalnya ya. Nah, kita punya anak sekarang umur 1 tahun, ya. Nah, untuk masuk TK yang kita inginkan anak kita itu, ya, sekarang untuk masuk TK di tersebut uang pangkalnya 3 juta. Pertanyaannya, 5 tahun yang akan datang, ya, apakah uang pangkal tersebut masih 3 juta? Pasti akan naik, ya. Tapi sekarang pertanyaannya, 5 tahun yang akan datang, estimasinya itu akan jadi berapa? Gimana caranya kita mengestimasi tersebut, ya. Nah, terus kemudian contoh yang kedua. Nih, mau beli rumah yang harganya sekarang itu kurang lebih 360 juta. Pertanyaannya, rumah tersebut 5 tahun yang akan datang jadi harga berapa? Ya. Nah, kira-kira. Nah, salah satu indikatornya adalah biasanya yang kita pakai adalah kita menggunakan indikator inflasi. Ya. Nah, nanti kita akan hitung kira-kira 5 tahun yang akan datang rumah yang 360 juta ini seperti apa. Nah, terus kemudian tadi kita mau naik umroh. Sekarang naik umroh 22 juta. Ya. Paket 9 hari. Nah, terus kemudian, nah kalau saya mau nabung, apakah saya nabungnya 22 juta atau harga di 3 tahun yang akan datang? Ya. Nah, itulah. Nah, gunanya kita mengetahui nilai yang akan datang ini untuk supaya kalau kita nabung, nabungnya itu bukan nilai sekarang, tapi nabungnya nilai yang akan datang. Contoh misalnya, nabungnya kita kalau sekarang berangkat umroh 22, ya. Nah, 3 tahun yang akan datang orang berangkat umroh jadi berapa? 22. Nah, kalau 22 kan berarti kita baginya adalah bagi 36 bulan aja misalnya. Ya. Nah, tetapi kalau 3 tahun yang akan datang ini jadi naik, kalau baginya cuma 36, tahun depan misalnya 3 tahun depan naiknya jadi 28 juta, terus kemudian nabungnya kita cuma 22 juta, artinya apa? Kita masih kurang 6 juta. Nggak bisa berangkat umroh dong. Ya, nah itulah. Ya, kenapa yang namanya nilai itu kita harus hitung nilai yang akan datang juga. Kenapa? Supaya tadi, kalau misalnya contoh kita mau berangkat umroh, ya uangnya cukup. Nah, demikian juga tadi, kalau kita misalnya mau masukkan anak kita, uang pangkalnya 3 juta, apakah 5 tahun yang akan datang masih tetap 3 juta, 4 juta, 6 juta, 10 juta? Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, sini. Cara ngitungnya untuk nilai akan datang, yaitu tadi, nah, ini contohnya nilai sekarang. Ya, ini sekarang. Nilai sekarang itu asumsi, kita ambil contoh, ini sesuatu, nilai sekarang itu adalah 10 juta. Nah, terus kemudian kita mau pakai uang tersebut atau kita mau belanjakan uang tersebut 5 tahun yang akan datang. Nah, sekarang inflasi biasanya kita asumsikan oke, maksimumnya 10%. Nah, sekarang gimana cara hitungnya? Ini kok keluar-keluarnya di sini adalah 16,1 juta. Jadi uang yang sekarang nilainya 10 juta itu kira-kira, nah kalau kita membelanjakan sesuatu kira-kira 5 tahun yang akan datang itu jadi 16,5 juta. Atau tadi asumsi misalnya kalau kita mau umroh, ya, sekarang anggaplah misalnya 20 juta,
Berarti kan 5 tahun yang akan datang bukan 20 juta lagi, tapi udah menjadi 32,2 juta. Ya, cukup signifikan ya perbedaannya. Nah, sehingga kalau kita nabungnya tadi 20 juta, nah otomatis 5 tahun yang akan datang nggak berangkat umroh kita. Karena apa? Masih ada 12 juta yang kekurangannya kita. Nah, oleh sebab itu, di dalam manajemen mengatur keuangan keluarga, kita harus tahu yang namanya nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Nah, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ini saya berikan contoh. Nilai akan datang itu diambil dari nilai sekarang dikali 100% ditambah kita pakai tingkat inflasi di pangkat, ini pangkat ya, pangkat tahun. Nah, contoh misalnya nilai sekarang itu adalah 10 juta. Nah, kita asumsikan bahwa tingkat inflasi yang kita pakai biasanya kita pakai 10%. Nah, ini 5 tahun. Jadi nilai akan datang, ini bukan 2 ya, ini 5. Ya. Nah, nilai akan datang 5 tahun itu adalah 10 juta dikali 100% ditambah 10% di pangkat 5. Ya. Nah, sehingga jatuh-jatuhnya tadi 16,1. Nah, ini saya buatkan tabel ya. Ini adalah satuannya 1. Ini kalau tahun pertama 1,1. Ini tadi 1,16. Jadi kenapa dapat 1,16 itu tadi ini yang pangkatnya ini. Nah, sehingga 10 juta dikali 1,16. Jadi kurang lebih 16,1 juta. Jadi barang yang sekarang harganya 10 juta, 5 tahun yang akan datang itu harganya bukan 10 juta lagi, tapi kemungkinan di sekitar 16 juta. Ya. Jadi kalau mau beli barang tersebut nanti 5 tahun yang akan datang, jangan nabungnya 10 juta, tapi nabungnya harus 16 juta supaya cukup. Nah, rupanya tiap-tiap sektor itu berbeda. Nah, biasanya kalau di biaya pendidikan, uang pangkal segala macam, itu kita pakainya bukan 10%, tapi pakainya adalah 20%. Ya. Nah, sehingga kalau teman-teman sekarang ada anaknya mau masuk misalnya SMP, uang pangkalnya 10 juta, ya, nanti 5 tahun yang akan datang uang pangkalnya itu bukan 16 juta, tetapi 25 juta. Ya. Nah, ini yang pertama. Prinsip yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui yang namanya nilai yang akan datang. Ya. Nah, itu mungkin sedikit. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai nilai akan datang ini dan cara penggunaannya, silahkan aja tulis di deskripsi YouTube yang kami sampaikan ini. Sementara demikian dari saya, nanti kita akan lanjutkan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.